itu ya mengenai Oh ya. mengenai chat. Saya kunci selama saya bicara Oh, supaya tidak distraksi. Karena kalau chat di tempat saya pop up. oh kalau begitu berarti pertanyaannya nanti langsung aja ya, mau pas saya Boleh. jawab. Jadi kita Iya. kunci dulu selama saya ngomong ya. Oke, berarti jangan lewat chat Bapak Ibu, tapi nanti saja dicatat sendiri dulu pertanyaannya, Oke, nanti ya. langsung disampaikan ke Romo. Iya. Tapi saya setelah selesai bicara nanti boleh chat saya buka lagi. Oh iya. Oke, Saya siap. sampai jam 1 jam ya. Sampai ya Satu satu jam. jam sekitar 8.20 berarti. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Share screen dulu. Yes. Ini nggak ada lagu-lagu. Biasanya kalau PDPKK kan ada lagu-lagu. Tadi udah di awal mau sebelum Oke, syafaat lagu-lagunya. oke. Biasanya kan ada pujian penyembahan gitu. Ntar Oke. mau dengar Romo, jadi nggak pakai lagu. Oh, kenapa Oh, filenya hilang sekarang saja? Apa sudah muncul slide saya? belum. Hampir. Bentar. Masih loading. Ya, sudah. Suaranya mau. Oh iya ya, kenapa? Suara terdengar bagus? Sudah. Oke, kita tunggu sebentar karena baru terbuka beberapa halaman. Paling kurang kalau 20 halaman terbuka, nanti semoga lancar. Tunggu dulu ya. Oh, berarti ini 100 lembar ya, Mo. Oke. 196. Wah. Oke, kami siap sampai tengah malam. Enggak sepanjang itu kok. Enggak sampai 100. Ini ada background belakangku sama aku kan cakepan saya ya. Ya, yang merah itu ya. Oh, ya, ya, ya. Oke, sudah terbuka 50. Nanti sambil jalan akan terbuka seluruhnya. Kita mulai. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita sekarang mau membahas mengenai senjata rohani. Dan sebelumnya kita mau doa dulu karena kita harus mohon pertolongan Santo Mikael agar dilancarkan segalanya. Mari yang di rumah, yang bergabung dalam Zoom ini, kita mengambil sikap doa dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memeteraikan kita dan melindungi dari gangguan segala kuasa yang jahat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih tenang karena sudah dijaga oleh pasukan para malaikat. Kita lanjutkan pembicaraan kita dengan satu pertanyaan. Kita mengawali obrolan kita dengan satu pertanyaan. Mengapa perlu senjata? Karena judulnya adalah senjata-senjata rohani, maka harus bertanya dong, perlunya apa sih senjata-senjata itu? Kita lihat dalam Alkitab, yaitu kutipan dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-12 yang dimulai dari ayat 7 dan beberapa ayat setelahnya. Mari kita simak. Bunyinya demikian. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jelas ada peperangan, ini sebelum manusia ada yang dikisahkan dalam kitab Wahyu ini. Malaikat Mikael bersama dengan malaikat yang baik, dalam tradisi para eksorsis jumlahnya 2/3, itu melawan naga, dan kemudian naga bersama dengan malaikat-malaikat jahat dalam tradisi para eksorsis sepertiga jumlahnya. Alusinya juga dalam kitab Wahyu, yaitu bintang-bintang yang disapu jatuh ke bumi. Ternyata naga dan malaikat-malaikat jahat tidak dapat bertahan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah.
Ayat 9 menyebutkan dan membuka kedok siapa? Si naga itu, yaitu iblis atau setan, dikatakan ular tua. Maksudnya ular tua apa? Ular yang ditemukan dalam kitab Kejadian. Disebut tua karena arhaik, karena ular yang mula-mula. Kira-kira maksudnya ular tua itu begitu, bukan ular tua dalam arti dia sudah kempot, bukan ya. Tapi ular yang ditemukan dalam kitab Kejadian itulah yang disebut sebagai ular tua. Kemana dilemparkan ke bawah? Nah, rupa-rupanya ada kalimat lanjutannya, ia dilemparkan ke bumi. Dalam tradisi Alkitab, atas itu surga, bawah itu bumi. Maka kalimat lanjutannya dilemparkan ke bawah, yaitu dilemparkan ke bumi. Ianya itu adalah si Satan, iblis, dan para malaikatnya. Maka karena peperangan itu berlangsung di surga dan naga dan malaikat-malaikat jahat dilempar ke bumi, maka peperangan berlanjut di bumi. Tanda petik, sialnya. Tapi ini harus dibaca dalam tanda petik. Jangan dibaca dengan omongan iman ya. Sialnya kita di bumi. Maka karena peperangan itu kemudian dilanjutkan di bumi, bumi menjadi ajang pertempuran, maka kita diserang iblis dan setan-setan yang sudah tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi karena kita berada di tengah peperangan rohani setiap hari, itulah kenapa perlu senjata-senjata rohani. Pertanyaan kedua yang harus dijawab, bagaimana cara menang perang? Tadi kan pertama alasannya apa? Kita perlu senjata. Kenapa sih perlu senjata? Karena kita berada di tengah peperangan rohani setiap hari. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana caranya untuk menang perang? Alkitab memberi jawaban kepada kita, yaitu dalam surat Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada perlengkapan senjata Allah. Sebab apa? Ayat 12 memberi kita lanjutannya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti bukan melawan manusia. Darah dan daging artinya manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Yang disebut sebagai pemerintah, penguasa, penghulu ini tingkat-tingkat atau hierarki dalam dunia roh jahat. Jadi ini bukan pemerintah dunia, penguasa dunia, bukan ya. Tapi ini adalah satu bentuk tertentu urutan pangkat dalam dunia roh. Maka simpelnya karena kita melawan roh-roh jahat. Itu harus pakai senjata Allah supaya kita bisa menang perang. Lanjutannya, kan hanya disebutkan perlengkapan senjata Allah, senjata rohani dari Allah. Nah, konkretnya apa? Puji Tuhan, kita berada di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yaitu gereja yang didirikan langsung oleh Sang Kristus, bukan gereja yang dibuat oleh manusia, sehingga perlengkapan senjata rohani ada dengan lengkap dalam gereja kita. Saya sedikit koreksi judulnya. Judulnya tadi itu, apa namanya, senjata lalu titik dua sakramentali. Ya, enggak begitu mikirnya ya. Ada banyak senjata perlengkapan, tidak hanya sakramentali. Konkretnya apa nanti kita akan bahas, tapi judulnya itu mengecilkan persoalannya. Jadi hal yang sebenarnya besar sekali, senjata yang luar biasa besar, dikecilkan hanya soal sakramentali. Oke, saya bukan mengkhianati judulnya, tapi saya memberikan satu hal yang lebih luas dan lebih besar daripada hanya persoalan sakramentali yang dalam opini saya itu bagian kecil dari senjata rohani. Bagian kecil dari senjata rohani. Yuk kita lihat bentuk konkretnya apa. Gereja Katolik punya segalanya. Kita harus berpedoman pada kanon ya, yaitu KHK untuk tahu. Kalau kita mau melihat bagaimana konkretnya senjata rohani itu, ada sedikit uraian atau alusinya, meskipun tidak langsung secara jelas, tapi ini membantu kita menalar apa saja perlengkapan senjata itu dalam bentuk konkretnya. Dari Kanon 1172 paragraf yang kedua. Ini KHK ya, Kitab Hukum Kanonik, Kitab Hukum Kanonik, KHK, Kitab Hukum Kanonik. Kita baca, izin itu yang dimaksudkan izin melakukan eksorsisme oleh ordinaris wilayah. Oh sebentar, saya perlu mencolokkan laptop saya. Ya, ya, ya saya ulangi.
Dari Kanon 1172 paragraf yang kedua, izin itu yang dimaksudkan adalah izin melakukan eksorsisme oleh ordinaris wilayah, hendaknya diberikan hanya kepada imam yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Memang kanon ini bicara mengenai imam, tetapi ini dapat diterapkan untuk semua saja. Karena kita, imam maupun umat, siapa saja anggota gereja Katolik dapat memanfaatkan semua hal. Meskipun tentu dalam taraf yang berbeda-beda. Contoh, kalau imam bisa menggunakan eksorsisme, rumusnya kalau diizinkan, bisa menggunakan deliverance prayer dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya semua dapat digunakan oleh setiap orang beriman. Maka meskipun kanon ini mengenai imam, tetapi kita dapat mengambil intisarinya, bentuk konkret senjata rohani itu apa? Ada 3 hal yang disebutkan di sana. Pertama kesalehan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga integritas hidup. Jadi bukan hanya soal sakramentali. Ini senjata rohaninya ada 3. Kalau kita bicara mengenai senjata rohani, yang pertama kesalehan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga integritas hidup. Karena tanpa kesalehan kita tidak terhubung dengan kuasa Allah. Simpelnya begitu, bahasa gampangnya. Tentu kalau dijelaskan secara teologis ada banyak keterangan yang bisa kita gali, tapi bahasa gampangnya kesalehan menghubungkan kita dengan daya kuasa Allah. Karena kita mau melawan daya kuasa iblis, maka yang harus melawan adalah daya kuasa Allah. Dan kesalehan menghubungkan kita dengan kekuatan power dari Allah itu. Pengetahuan membantu memilah kita. Karena apa? Ada banyak orang yang punya niat baik tanpa pengetahuan malah tersesat-tersesat. Ada banyak orang yang punya niat baik, tapi tidak punya pengetahuan yang cukup tentang dunia roh. Menurut iman Katolik, malah menjerumuskan orang dan malah kadang-kadang membuat orang berpaling dari iman atau menjauh dari iman. Yang ketiga, integritas hidup. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita bahas yang pertama mengenai kesalehan. Nanti rujukannya ada di KGK, Katekismus Gereja Katolik 2814. Oke, saya selalu mencari aman dengan merujuk pada KGK. Karena kalau merujuk pada KGK beres perkara. Jadi nggak usah mikir-mikir sendiri, pokoknya cari di KGK apa, nah itulah ya. Yang dimaksud dengan kesalehan ada 5 unsur di sini. Yang pertama sakramen, lalu yang kedua sakramentali, liturgi, doa, dan devosi. Kembali ke soal judul tadi, sakramentali bagian kecil kan, hanya 1/5 dari seluruh kesalehan yang dapat ya boleh katakan kita laksanakan di dalam gereja Katolik. Sakramen kita tahu ada 7 di sana. Sakramentali tanda-tanda pemberkatan benda yang mirip-mirip dengan sakramen, tapi bukan sakramen, tapi memiliki daya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Liturgi kadang-kadang sepaket dengan sakramen, tapi ini berbeda. Contoh, kalau Anda mendoakan sholatnya orang Katolik, yaitu liturgia horarum atau breviarium atau brevir, itu bagian liturgi tapi bukan sakramen. Jadi ada liturgi tertentu yang bukan bagian dari sakramen. Contoh, liturgi sabda yang dirayakan dalam perayaan sabda, itu bukan sakramen tapi bagian dari liturgi. Doa yang dimaksud ini doa privata, yaitu doa sendiri. Karena setiap orang perlu membangun hidup doanya tidak hanya mengandalkan dari doa-doa komunitas. Selalu komunitas penting, sakramen, liturgi, sakramentali itu bagian dari komunitas, tapi doa pribadi itu penyangga harian hidup kita dalam kesalehan. Yang kelima devosi, seperti doa-doa kepada para kudus, kepada Bunda Maria, Rosario, terutama dalam hal yang melawan kuasa gelap, ini devosi kepada Santo Mikael. Yuk kita lihat landasannya dalam KGK 2814 seperti apa. Demikian bunyinya. Karena itu kita berdoa. Jadi ini bicara mengenai doa, kesalehan doa. Maksudnya doa dalam kalimat ini bukan hanya doa yang poin keempat ya, tapi keseluruhan ini dapat diringkas dengan doa. Karena yang nomor 4 ini maksud saya adalah doa privata gitu ya, doa pribadi. Karena itu kita berdoa supaya memperoleh sekian banyak kekudusan di dalam hati kita sebagaimana nama Allah kudus adanya. Seperti yang sudah aku bilang, kesalehan menghubungkan kita dengan powernya Gusti Allah. Itu bahasa gampangnya. Kalau kamu tidak saleh, maka tidak terhubung dengan kekudusan Allah karena kamu tidak kudus. Ini ada di KGK 2814. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita merayakan sakramen? Sakramentali. Kenapa merayakan liturgi? Kenapa berdoa pribadi? Kenapa kita berdevosi? Karena itu semua mengantar kita pada kekudusan.
Kalau kita kudus, maka kita terhubung dengan Allah. Bahasa gampangnya, itu colokannya itu nancep ke sumber listrik gitu. Jadi senjatanya itu di sini, dimulai dari sini. Kesalehan seperti yang diungkapkan dalam KGK 28:14. Selanjutnya pengetahuan. Ada banyak hal yang perlu diketahui terkait dengan alam gaib. Bahkan membedakan simpelnya saja roh orang mati dan roh jahat itu perlu diketahui. Sebab kalau tidak diketahui hal-hal yang seperti itu yang simpel, membedakan roh orang mati dan roh jahat, itu akan banyak ditipu. Niat baik tidak cukup di sini. Maka pengetahuan menjadi senjata rohani juga. Karena kalau tanpa pengetahuan, ini orang seperti berperang tetapi tidak tahu medannya seperti apa. Tidak bisa membedakan musuh dari pohon, pohon dari musuh. Yang dikira musuh ternyata kodok, yang dikira kodok ternyata musuh. Nah, itu bahasa simpelnya seperti itu. Bahasa Jepangnya jelas dan gampangnya begitu. Katekismus Gereja Katolik itu pengetahuan yang utama kalau kita sebagai orang Katolik, karena KGK, Katekismus Gereja Katolik, itu norma iman yang pasti. Ada beberapa nomor yang langsung terkait dengan dunia roh, itu nanti bisa Anda lihat sendiri. Beberapa buku juga penting, misalnya ada buku yang judulnya Exorcism, itu dari Father Vincent Lampert, itu bagus sekali untuk menambah pengetahuan dan memilah-milah secara pasti menurut ajaran iman Katolik. Dalam bahasa Indonesia juga ada oleh Romo Robini. Saya lihat di pertemuan pertama atau kedua beliau sudah hadir ya di dalam ruang virtual ini. Beliau menulis buku juga, atau juga kalau malas baca buku, klik aja itu di Katkit, katekesi sedikit, nggak usah subscribe, udah kebanyakan manusia yang subscribe, nggak penting, yang penting kamu ada pengetahuan ya, membedakan roh jahat, roh orang mati, aktivitas setan dan sebagainya. Ada, saya banyak membahas itu, meskipun tidak hanya itu di dalam channel Katkit. Oke, ini nggak promosi, saya hanya mengatakan, saya kalau baca buku silahkan, tapi kalau males ada sudah videonya gitu. Jadi nggak promosi, nggak subscribe aja, malah saya bilang jangan subscribe. Gitu ya. Nah, pengetahuan mengenai identitas dan aktivitas roh jahat menjadi penting karena ada 5 fenomen mutakhir terkait setan. Yang pertama, hilangnya referensi tentang setan. Jadi umat nggak ngerti. Banyak nggak ngerti tentang setan. Sulit membedakan setan dari orang mati bahkan ya. Lalu ada hal yang agak memprihatinkan juga bagi saya, itu hilangnya doa pengusiran pada pemberkatan. Dulu sebelum memberkati benda atau hal yang lain, itu selalu ada eksorsisme kecil di sana. Nah, itu berakibat di nomor 3. Karena referensinya kurang, maka imam dan umat kurang pengetahuan. Jadi bahkan para pemimpin gereja, para presbiter, itu juga kekurangan pengetahuan dan bisik-bisik. Kami ini sudah sejak lama ilmu tentang demonologi, angelologi, protologi hilang dari pengajaran di dalam kampus-kampus filsafat dan teologi. Ya. Kalau orang-orang BPK nanti mau mengusulkan kepada para petinggi, boleh, supaya para pemimpin jemaat, yaitu para presbiter, itu juga dilatih dari awal sehingga mereka mengetahui. Ini saya kalau tidak mencari sendiri dan berguru pada guru-guru yang tepat, misalnya Romo Robin itu juga adalah guru saya ya, Father Sikiadi itu juga, mereka orang-orang yang kompeten. Kalau saya nggak berguru pada mereka-mereka yang kompeten, saya nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Maksudnya adalah ketika saya lulus, saya nggak ngerti apa-apa tentang dunia seperti ini. Karena pengen tahu maka saya cari. Bukan karena diajarkan dalam kampus-kampus filsafat teologi. Nah, ini boleh nanti BPK. BPK kan dekat orang-orang gede, boleh mengusulkan Romo Hilman. Nah, diusulkan Romo Hilman. Kira-kira gitu ya. Soal nomor 3 ini bisa ini ya. Oleh karena itu, karena nggak paham, berpaling kepada orang-orang non-Katoliknya. Sayang kan? Kadang-kadang bersumber dari sumber-sumber yang tidak Katolik, sehingga malah terjerumus pada hal yang aneh-aneh. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Jadi menurut pandangan saya, pengetahuan itu senjata rohani. Jadi tidak hanya sakramentali ya, sekali lagi ya. Oke, kita nanti bisa membahas sakramentali, tetapi sakramentali saja atau kesalehan saja tanpa pengetahuan, kita kembali ke depan, seandainya kamu sudah menjalankan sakramen, oke ini saleh semuanya, oke kamu menjalankan bagus sekali. Tapi tanpa pengetahuan tergelincir. Maka pengetahuan bagian dari senjata rohani dalam opini saya. Maka selanjutnya kita membahas yaitu
Yang ketiga yang disebut integritas hidup yang muncul dalam KGK 2814. Kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji. Kalau kita berbuat buruk, maka ia dihujah. Yang merupakan cerminan dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Maka integritas hidup, hidup yang integral. Integral itu kan utuh. Utuh itu artinya bersatunya apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Nah, itulah perbuatan. Apa yang diyakini dalam hati, apa yang diucapkan dalam mulut, apalagi Anda pengajar-pengajar yang diucapkan, itu satunya tiga itu, dalam hati, dalam mulut, dan dalam perbuatan. Dan itu membuat apa? Membuat kita imannya hidup. Maka seandainya sebutlah pengetahuanmu hebat sekali, kesalehanmu hebat sekali, tapi tanpa senjata yang ketiga integritas hidup, maka lemah karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Padahal melawan kuasa jahat yang dibutuhkan iman. Jadi tiga itu konkretnya. Tetapi kita akan lihat selanjutnya cara kerja senjata rohani. Maka kalau ditanya senjata rohani dalam tradisi Katolik itu mana? Tiga tadi. Landasannya apa? Kanon 1172 yang memberi kualifikasi untuk seorang imam yang diizinkan melawan setan dalam eksorsisme. Tapi penerapannya bisa untuk umat juga ketika hal itu. Jadi senjata rohani itu apa? Kesalehan, pengetahuan, integritas hidup. Masing-masing punya rinciannya. Mari kita lihat bagaimana rinciannya satu persatu. Sekarang kemudian cara kerja senjata-senjata rohani itu bagaimana? Kalau kita mau tahu bagaimana cara bekerjanya senjata-senjata rohani, itu tiga saja. Ini mirip dengan cara manusia melawan virus. Ada mencegah, mengobati, dan melindungi. Jadi ini samalah. Setan itu kita anggap seperti virus lah. Kita baru saja keluar dari percobaan besar yaitu virus corona ya. Nah, kira-kira begitu. Anggaplah setan itu seperti virus, maka ada mencegah. Virusnya jangan sampai masuk, jangan sampai kita terjangkit. Setannya jangan sampai menjangkiti kita atau mengalahkan kita. Mencegah itu maksudnya begitu. Jangan sampai kena. Tetapi ada kalanya karena kebodohan kita atau karena kecerobohan kita dan hal-hal yang lain atau bahkan karena kesalahan orang lain bukan karena salah kita sendiri, maka virus kena pada kita terjangkit. Nah, terjangkit setan. Bahasa gampangnya begitu. Saya pakai bahasa Jepang aja ya, nggak usah pakai bahasa teknis ya. Pokoknya bahasa Jepang tuh jelas dan gampang supaya kamu ngerti gitu ya. Nah, kadang-kadang setannya menjangkit pada kita, maka diobati. Setelah diobati, setannya pergi, setannya keluar, atau dalam bahasa virus, virusnya hancur, mati, kita sembuh. Tetapi virus tidak berhenti menyerang. Virus masih menyerang terus. Setan tidak berhenti menyerang. Kita ingat di dalam kisah kitab suci ketika setan selesai menggoda Tuhan Yesus, maka setan mencari waktu yang baik. Untuk apa? Ya untuk menjangkit lagi. Maka yang ketiga melindungi dalam arti kalau sudah sembuh, maka perlindungannya seperti apa. Jadi kita lihat cara kerjanya. Tiga, mencegah, mengobati, dan melindungi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mencegah. Apa sih yang dicegah? Yuk kita lihat. Yang dicegah tentu saja adalah aktivitas setan. Supaya aktivitas setan itu tidak terkena pada kita, tidak berdampak buruk pada kita. Apa saja aktivitas setan. Ini tentu juga bagian dari senjata rohani nomor 2, yaitu pengetahuan. Kita lihat. Aktivitas setan ada 2, yaitu yang biasa dan yang tidak biasa atau extraordinaria. Yang biasa namanya godaan, terkena setiap hari pada kita. Yang tidak biasa, extraordinary ada 4, yaitu investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Tidak akan saya bahas rinci, tetapi nanti akan saya buka sedikit mengenai itu. Nah, godaan itu yang biasa, yang tidak biasa ada 4 jenisnya. Kalau kita tahu mengenai aktivitas setan, contoh dalam investasi atau veksasi dan obsesi ini, setan memang mampu menyerang manusia secara fisik dan terlihat. Contoh zaman modern ini sudah ya, yaitu Santo Yohanes Maria Vianney itu sering diserang setan dalam wujud fisik dan terlihat, bahkan pernah sampai dibakar tempat tidurnya. Artinya bisa melakukan seperti itu pada manusia, bisa.
Itulah aktivitas tidak biasa. Namun banyak kali dan yang terbanyak aktivitasnya justru bukan itu. Yang extraordinary itu sedikit lah. Kamu ambil 1.000 orang belum tentu satu ya. Yang paling sering apa? Menyerang pikiran. Menyerang pikiran itu yang disebut sebagai aktivitas setan yang biasa. Itulah yang dinamakan godaan. Godaan adalah setan yang menyerang pikiran manusia. Karena godaan itu yang dikenai adalah pikiran. Maka yang pertama kita lihat godaan ini. Artinya apa? Kalau godaan ini muncul, senjatanya bagaimana? Nah, itu yang dimaksud cara kerjanya setan bagaimana, lalu cara mencegahnya bagaimana. Nah, mesti tahu. Tapi tunggu dengan sabar, saya minum dulu. Kalau haus bukan disebabkan oleh setan ya. Oleh kurang cairannya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja untuk menanggulangi atau mencegah godaan senjata rohani yang apa yang dibutuhkan? Mari kita lihat dulu apa yang disebut sebagai langkah-langkah godaan. Godaan itu ada 4 langkah ya, stepnya ada 4 ya. Godaan masuk, kalau kemudian berhasil dia akan menimbulkan fantasi. Kemudian kalau fantasi berhasil dia menimbulkan niat, dan niat menimbulkan aksi. Selalu begini. Ini bisa berlangsung panjang waktunya atau durasinya untuk sampai pada aksi, tapi bisa berlangsung sangat singkat. Maka yang disebut orang khilaf itu tidak ada. Karena khilaf itu hanya bullshit, maaf ya, omong kosong. Tidak ada manusia khilaf di dunia ini. Karena aksi itu selalu diawali dari godaan, fantasi, niat, dan aksi. Tetapi bisa mungkin dalam waktu yang singkat terjadinya. Durasinya bisa pendek tapi bisa panjang ya, tergantung tingkat kejahatannya. Kalau orang bilang khilaf itu hanya mau membela diri atau tidak mau bertanggung jawab, atau orang yang sebenarnya pengecut tidak mau mengakui dirinya salah. Aku khilaf mama, aku khilaf papa. Enggak ada manusia khilaf itu ya. Karena begini, jalannya cerita godaan untuk sampai pada aksi. Godaan itu tawaran, menyerang pada pikiran manusia. Yang diserang dari godaan itu apa? Pikiran yang diserang. Bukan hati, bukan jiwa, bukan apa, tapi pikiran dalam arti apa yang bekerja dalam akal budi. Nah, kalau kemudian godaan diterima, tidak ditangkal, dia akan muncul menjadi pertimbangan, menjadi fantasi. Fantasi artinya godaan sudah ditimbang-timbang di dalam akal budi. Atau dengan kata lain, dengan akal budimu, kamu sudah setuju terhadap godaan. Kalau sudah menjadi fantasi itu sebenarnya sudah setuju. Itulah kenapa Sang Kristus mengatakan, kalau ada laki-laki memandang perempuan, dalam hatinya sudah bersinah kalau menginginkannya. Karena sudah difantasi ini. Artinya godaan itu sudah disetujui dengan akal budinya. Memfantasikan. Itu juga berlaku sebaliknya, meskipun ayatnya laki-laki kepada perempuan. Bisa juga kalau ada seorang perempuan melihat laki-laki dan menginginkannya dalam hatinya, ia sudah bersinah. Kenapa dikatakan sudah bersinah? Karena sudah difantasikan. Godaan itu sudah disetujui dengan pikiran akal budi. Apa artinya fantasi? Persetujuan manusia terhadap godaan setan dengan akal budi. Kalau niat itu keputusan, berarti kehendak. Sudah pada kehendak. Apa itu artinya niat? Artinya persetujuan manusia terhadap setan atau godaan setan dalam taraf kehendak. Kalau aksi, itu persetujuan terhadap godaan setan dalam taraf body atau raga. Jadi gitu urutannya. Ini harus diketahui. Kalau nggak tahu ini repot. Karena apa? Bagaimana kita mau mencegah kalau ini aja nggak tahu? Maka ini diketahui dulu ya. Dalam arti bekerjanya ini kita harus ingat. Godaan, fantasi, niat, aksi ini rumusnya harus tahu sehingga pencegahannya apa. Bagaimana mencegahnya? Artinya godaan ini kan kita kena setiap hari. Jadi bagaimana mencegahnya? Caranya bagaimana? Yuk kita lihat cara mencegahnya. Gampang. Ini gampang maksudnya, gampang diomongkan ya, gampang dibicarakan. Yaitu dibunuh sejak godaan. Contoh yang sering saya pakai itu adalah Raja Daud. Ketika Raja Daud itu berjalan di atas soto istana, nampaklah kepadanya, itu nampak loh. Beliau tidak noong ya, bahasa Sunda noong, mengintip tidak.
Dia berjalan lalu nampak, itu godaan berarti di sini. Tapi kemudian ditindaklanjuti dalam fantasi. Lalu diniatkan memanggil perempuan itu dan beraksilah. Kita tahu ceritanya ya. Maka ketika nampak dalam hal godaan kemudian dibunuh sejak awal, ketika nampak kan bisa dialihkan. Pandangannya tidak dipikirkan lagi. Ketika nampak ditutupi matanya tapi dibuka sedikit. Nah, maka menjadi fantasi gitu loh. Artinya semua godaan rumusnya sama, gampang diomongkan tapi perlu latihan. Nah, latihannya itu menjadi senjata nanti seperti apa? Yaitu apa namanya? Mengalahkan primi motus namanya. Yang dimaksud sebagai primi motus itu godaan. Primi pertama, motus gerakan. Jadi kan ada 4 gerakan ini. Godaan, fantasi, niat, aksi. Bunuh sejak primi motus. Bunuh sejak yang pertama muncul, yaitu godaan. Maka tidak akan menjadi bujukan dan dorongan menuju dosa yang lebih besar. Contoh yang kembali dosa yang lebih besar adalah Daud ya. Karena primi motus kemudian digarap oleh setan. Kalau kita gagal pada langkah pertama ini, maka gagal di langkah selanjutnya. Kita lihat kembali contoh Daud. Dia gagal di godaan, fantasi, niat, aksi. Setelah aksi itu berlanjut, tidak berhenti kan? Karena ada yang ditimbulkan, kemudian Bathsheba berbadan 2. Kemudian dia punya suami. Nah, itulah yang dimaksud dosa yang lebih besar. Gampang sekali melihat itu contoh dalam Raja Daud ya. Nah, ini semoga memahami bagian ini. Lalu kalau demikian, primi motus itu harus dibunuh sejak awal. Senjatanya apa? Nah, ini dia, eksamen. Ini nggak hanya sakramentali. Namun kalau bagian ini hanya dengan sakramentali nggak mempan bagian ini. Karena bagian ini tidak cukup dengan sakramentali. Bagian ini yang dibutuhkan tuh hal yang lain, yaitu eksamen. Maka godaan primi motus harus dicegah, lawannya apa? Senjatanya apa? Eksamen. Eksamen itu lengkapnya eksamen konsiensi. Bahasa Indonesianya pemeriksaan batin. Nah, ini saya sarankan Anda lakukan setiap hari paling kurang 1 kali, kalau bisa malah 2 kali. Yang pertama dilakukan tengah hari, yaitu setelah kita melakukan setengah hari itu kemudian melakukan eksamen. Yang kedua, sebelum berangkat tidur melakukan eksamen. Tapi saya tahu dari di tengah kesibukan kita mungkin 2 kali itu terlalu muluk-muluk. Karena kalau buka toko tengah hari mungkin lagi rame-ramenya. Kalau kerja di kantor tengah hari mungkin sedang pengen menikmati makan dan seterusnya. Oke, kalaupun tidak bisa 2 kali dalam 1 hari, ideal memang 2 kali. Lakukan 1 kali sebelum tidur. Ini penting dan ini merupakan senjata rohani untuk membunuh primi motus sejak awal. Yuk kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Oke, ikuti, gampang sekali ini. Gampang diomongkan lagi-lagi ya. Tapi kalau mau konsisten, ini akan membantu kita mengenali primi motus dan membunuh primi motus, yaitu godaan sejak awalnya. Langkah eksamen sederhana, yaitu ada 5 langkah. Dan eksamen ini merupakan sumbangan besar dari Santo Ignatius Loyola yang mendirikan Ordo Yesuit, yang kemudian juga punya spiritualitas yang namanya Ignatian, menjadi sumbangan dalam tradisi gereja, yaitu spiritualitas Ignatian. Maka di dalam pandangan saya ini merupakan satu senjata rohani dalam tradisi gereja. Sumbangan dari Santo Ignatius. Oke, kita lihat langkahnya. Nomor 1 bersyukur, nomor 2 mohon rahmat, nomor 3 melihat pengalaman, nomor 4 mohon ampun, nomor 5 membangun niat. Bagaimana penjelasannya? Bersyukur atas apa? Itu yang pertama. Yaitu bersyukur atas rahmat Tuhan atau kebaikan-kebaikan yang kuterima pada hari ini. Jadi itu yang pertama harus dilakukan. Jadi konkretnya bagaimana caranya? Caranya mengambil sikap doa, ya, hening sebentar sebelum berdoa, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa tanda salib? Ya, semua doa Katolik dimulai dengan tanda salib. Eksamen juga merupakan doa. Setelah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu katakan bersyukur dengan konkret hari ini. Jadi misalnya ini sudah hari terakhir, Tuhan aku bersyukur atas hari ini. Karena tadi aku menerima kebaikan, ditolong orang begini-begini. Atau malah sebaliknya, Tuhan
Terima kasih karena kebaikanmu menggerakkan aku sehingga aku juga berbuat baik begini-begini. Jadi hal-hal yang baik. Tidak membahas hal yang buruk satupun. Misalnya kejengkelan di kantor, sebel dengan suami atau sebel dengan ini jangan dibahas di bagian pertama. Nomor satu intinya hanya syukur. Sebab hanya hati yang bersyukur itu yang nanti akan menjadi landasan yang baik sehingga benih baik akan tumbuh dari sana. Nomor satu, syukuri kebaikan-kebaikan tapi yang hari ini ya. Caranya bagaimana? Tidak langsung ngomong-ngomong gitu enggak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan aku bersyukur atas selalu diingat. Oh tadi ini disebut. Nomor dua, mohon rahmat. Maksudnya apa mohon rahmat? Mohon rahmat terang Roh Kudus supaya bersinar atas pengalamanku sehari ini. Jadi Tuhan aku mohon rahmat supaya dapat melihat kembali pengalaman satu hari mulai dari bangun tidur. Supaya dapat menemukan peran ilahi atau kata yang sering dipakai oleh orang-orang itu campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Anda senang pakai kata itu kan campur tangan Tuhan. Kalau saya lebih senang peran ilahi. Ya. Kalau saya itu kan cuma soal selera ya. Kalau campur tangan itu kayaknya rada kasar gitu, campur tangan gitu. Tapi itu pendapat saya ya. Kalau kamu senang pakai campur tangan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku lebih senang pakai kata peran ilahi. Kalau ini nanti kamu ajarkan kepada orang lain boleh menemukan campur tangan Tuhan boleh ya. Tapi kalau aku senang menemukan peran ilahi, maksudnya peran Tuhan dalam hidupku hari ini. Lalu ini dilihat pengalamannya. Nah, nomor 3 ini melihat pengalaman. Tetapi bukan pengalamannya itu saja, tapi gerak batin sehari yang muncul dari pengalaman itu. Contoh umpamanya, tadi pagi-pagi sudah langsung marah kepada istri, umpamanya. Oh, gerak batinnya apa sih? Nah, itu. Batin apa yang menggerakkan itu? Kenapa kok jadi begitu? Kenapa kok marah? Kenapa kok begini? Atau siang, oh ternyata kemudian bisa pulang dan makan masakan istri. Ya, gerak batinnya apa? Jadi bukan hanya pengalamannya, tapi gerak batinnya. Kenapa melakukan begitu? Kenapa melakukan begini? Itu yang ketiga, yaitu melihat pengalaman, tapi dalam arti gerakan batiniahnya. Apakah aku, ini bahasa simpelnya, mengikuti bujukan setan, atau apakah aku mengikuti bimbingan roh baik? Bahasa simpelnya seperti itu di nomor 3. Lalu yang nomor 4, mohon ampun. Karena siapa tahu dalam pengalaman itu gerak batinku malah condong kepada tadi itu primimotus, godaan dari roh jahat. Jadi kita berdosa. Ketika bertekuk lutut pada godaan, aduh ampun, tadi malah bekerja, buka laptop, kok malah nonton yang tidak-tidak. Umpamanya begitu ada godaannya, malah menyalakan VPN-nya, kemudian yang tidak-tidak. Itu kan berarti bertekuk lutut pada godaan. Tuhan mohon ampun, aku berdosa dengan mata, dengan pikiran, dengan hati. Itu contoh-contoh sederhana begitu. Lalu yang kelima, membangun niat. Biarlah masa lalu yang dimaksud itu masa lalu yang sehari berlalu ini. Dalam sehari kan sudah masa lalu, kalau dalam bahasa itu kan sudah past tense itu ya. Menerangi masa depan, maksudnya aku mau lebih kuat melawan godaan, tapi jangan lupa dengan bantuan Allah. Seperti kalau orang mau ditahbiskan dalam tradisi gereja Katolik, yang saya hadir, dengan bantuan Allah saya hadir. Nah, inilah eksamen. Eksamen membantu kita mengenali primimotus dan membunuhnya sejak awal. Kalau tidak pernah melakukan eksamen, manusia akan menjadi tidak peka terhadap gerakan-gerakan primimotus, godaan-godaan sejak awal. Jadi eksamen ini senjata bahkan di zaman modern ini untuk menjaga kamu tetap waras. Saya jamin kalau kamu melakukan eksamen, selain secara spiritual kita punya senjata terhadap primimotus dari setan, ini juga membantu kita untuk memperhatikan mental health yang hari-hari ini sedang mendapat sorotan yang begitu luas di mana-mana. Kan orang sekarang itu kan wah, kesehatan mental, healing, dikit-dikit healing. Gereja Katolik punya senjata rohani melawan setan sekaligus alat untuk healing. Apa? Eksamen. Lihat ini kelima. Nanti boleh Anda screenshot atau apa namanya foto. Ini 5 langkahnya ini adalah senjata untuk menangkal godaan, yaitu aktivitas setan yang biasa. Ini nggak bisa pakai sakramentali, nggak bisa, karena yang yang diserang adalah pikiran, ya. Jadi ini harus juga dengan satu pikiran yang terlatih.
Artinya apa? Serangannya apa? Senjatanya apa? Menangkalnya apa? Ingat yang tadi kita bahas adalah senjata pencegahan supaya tidak hancur. Tapi ingat juga selain eksamen sebagai senjata utama pencegahan, tetap ingat kembali kepada 3 senjata rohani sejak awal, kesalehan, pengetahuan, integritas hidup. Ini yang paling berat adalah ketiga ini ya. Saya ingatkan juga sekali lagi kesalehan penting dipupuk. Itulah kenapa rajin misa menjadi penting. Ya. Di mana tempatnya PDPKK? Kalau dalam struktur ini boleh kita tempatkan di dalam devosi. Ya. Dalam struktur seperti ini ya. Karena persekutuan doa itu ya bagikan satu devosi ya, devosi tapi devosi jenis tanda petik lah boleh dikatakan seperti itu. Maka ini juga devosi harus didukung dengan sakramen, sakramental liturgi dan doa, doa harian, doa pribadi, jangan lupa. Sekalipun tuh hanya doa-doa yang sifatnya yang biasa ya, misalnya doa sebelum makan. Contoh kalau kamu makan di warung, di restoran, sangat penting mohon berkat atas makanan. Karena siapa tahu warung itu menggunakan kuasa jahat. Nah gitu loh. Terutama kalau kamu makan di luar. Kalau masak sendiri ya pasti kamu kan nggak pakai kuasa jahat ya. Itulah kenapa kita selalu perlu berdoa, bersyukur, dan mohon berkat atas makanan. Supaya karena pemberkatan itu, daya-daya yang tidak baik menghilang. Nah itulah kenapa penting doa ini. Itu mencegah selesai. Karena selesai mencegah, saya supaya mencegah haus, saya minum dulu. Masih ada waktu 20 menit ya, Nov ya. Ya, betul, Mo. Oke, berarti kira-kira 20 menit saya harus selesaikan. Kalau bisa malah sebelumnya, nanti supaya bisa tanya jawab lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Tadi mencegah sudah kurang lebih paham ya. Senjata utamanya eksamen. Nah, eksamen langkahnya nanti dipelajari dan dipraktekkan. Karena Allah bisa karena biasa kan begitu. Semua kalau yang tidak dilatih itu tidak akan bisa. Tapi kalau kamu latih akan bisa. Dan iming-imingnya apa? Mental health. Itu iming-imingnya. Menjaga kewarasan kita. Itu sharing saya. Jadi kalau kamu melakukan eksamen setiap hari paling kurang 1 kali 1 hari, kamu tetap waras gitu. Secara kesehatan mental. Itu iming-imingnya lah. Kalau kamu nggak mau yang rohani, oke. Tapi iming-imingnya kesehatan mental siapa yang tidak mau? Nggak usah cari apa sih meditasi, yoga, apa itu tuh malah nggak. Kadang-kadang kita ini melupakan apa yang menjadi tradisi kita, kekayaan kita. Seakan-akan rumput tetangga lebih hijau, enggak, gereja Katolik punya semua kok gitu. Hanya kadang dilupakan atau tidak diketahui atau setelah diketahui tidak dilakukan. Nah, ini setelah tahu lakukan ya. Oke, mengobati nomor 2. Kalau tadi ketika kita bicara mencegah itu aktivitas yang biasa ya. Jadi urusan mencegah itu adalah aktivitas biasa yaitu godaan atau primi motus. Untuk yang mengobati ini yaitu aktivitas yang tidak biasa karena mengobati artinya orang sudah diserang, orang sudah terkena terjangkit kuasa jahat. Dan itu karena aktivitas yang tidak biasa, investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Saya singgung sedikit-sedikit ya. Investasi kehadiran setan pada tempat benda binatang. Nah, contoh kalau tiba-tiba kamar menjadi angker, nah itu berarti sudah terjangkit kan di situ tempat atau ada benda atau ada binatang dan lain sebagainya. Veksasi itu serangan pada fisik. Ini bisa merusak kesehatan bahkan juga bisa merusak relasi. Contoh kadang-kadang ada scratch apa itu namanya? Goresan seperti seperti kena kuku ya, itu yang umum muncul atau ada cap-cap tertentu meskipun tidak selalu ya, bisa aja kita somnambulisme itu ya, mimpi berjalan terus menggores sendiri ya bisa juga ya, tapi artinya serangan yang sampai fisik itu juga terjadi dan itu namanya veksasi atau bahasa Latinnya vexation dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga itu obsesi, serangan pada mental ya, depresi, sedih, sering halusinasi, sering mimpi buruk itu bisa disebabkan oleh serangan setan. Saya katakan bisa, karena tidak semua. Karena kalau soal yang mental ini kadang-kadang batasnya begitu tipis dan tidak selalu mudah untuk dibedakan. Karena bisa aja orang depresi karena memang depresi, karena memang ada masalah. Sedih karena memang ditinggal, meninggal siapa, dan lain sebagainya. Yang keempat posesi. Posesi itu possession, possessio, kerasukan. Kata kerasukan itu sudah terlanjur dipakai ya.
Tapi sebenarnya yang dimaksud possessor itu penguasaan sih, penguasaannya, possession ya, penguasaan ya. Maksudnya adalah badannya orang itu dikuasai. Kalau jiwanya nggak bisa dikuasai. Orang kerasukan tuh setan menguasai gerakan badannya. Itu yang dimaksud kerasukan. Karena jiwanya orangnya sendiri bahkan masih bisa diajak bicara, meskipun kalau bahasa sinyalnya itu sinyalnya lemah sekali. Para eksorsis sering mengatakan bahwa jiwa orang yang kerasukan itu tetap masih ada kesadaran sehingga masih tetap bisa diajak bicara. Ayo lawan setan dalam dirimu, meskipun tidak selalu mudah untuk ya sinyalnya itu. Ini bahasa simpelnya kira-kira begitu. Jadi 4 hal tadi itu akan terjadi kalau orang sudah ya terjangkit oleh kuasa setan. Bedanya dengan yang biasa ini pengetahuan sekarang. Aktivitas yang biasa itu terjadi setiap hari tanpa pintu masuk. Jadi dalam keadaan standar, setan tuh hanya bisa menggoda kita mentok sampai di situ. Dah, nggak bisa yang lain. Tetapi aktivitas tidak biasa yang 4 tadi ini sampai yang tertinggi possesio itu terjadi hanya kalau orang mempersilahkan. Maksudnya membukakan pintu, opening ya. Saya pakai istilah pintu masuk ya. Kalau manusia membukakan pintu masuk kepada setan, maka setan bisa berbuat yang 4 tadi, mulai dari investasi sampai posesio tadi itu. Kalau tidak dibukakan pintu, maka setan tidak bisa melakukan yang 4 tadi. Artinya berarti ada pintu yang terbuka. Karena untuk setan bisa melakukan investasi, veksasi, obsesi, bahkan posesi alias kerasukan, selalu perlu pintu masuk. Kalau godaan selalu terbuka, nggak perlu pintu masuk. Karena godaan tuh dalam bahasa simpel kan bisikan-bisikan pada pikiran kita gitu. Itu tanpa pintu masuk, semua orang yang suci sekalipun terbuka terhadap godaan. Tapi untuk yang lebih daripada itu, setan perlu pintu masuk. Nah, kalau kita tahu mengenai ini, sekali lagi ini pengetahuan berarti, kemudian kita tahu setan tidak maha kuasa. Setan sebenarnya lemah sekali. Hanya manusia sering dibobodo dalam bahasa Sunda itu aja sih. Bukan karena setannya pintar, tapi manusia sering dibobodo dan sering bodoh. Maka saya mengatakan pengetahuan itu senjata rohani loh. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan terhadap hal yang gaib sehingga tidak banyak dibobodo gitu. Bagaimana pintu masuk itu? Ada 4 pintu masuk kalau digolongkan kurang lebih seperti ini. Pintu masuk pertama dosa yaitu dosa mortal. Dosa mortal tidak punya waktu untuk menjelaskan, nanti klik saja di Katkit. Tapi saya beri contoh-contohnya ya. Penyembahan berhala dosa mortal ya, perzinahan dosa mortal, seks di luar nikah dosa mortal, pembunuhan termasuk juga pengguguran kandungan alias aborsi dosa mortal. Tidak terbatas itu, tapi itu contoh-contoh supaya gampang ya. Dosa-dosa yang besar yang pelanggaran terhadap 10 perintah Allah. Okultisme. Okultisme yang ketiga luka batin, yang keempat kutukan. Saya menyoroti yang okultisme karena ini yang banyak di Indonesia, pintu masuk setan tuh di situ. Okultisme itu adalah praktek-praktek yang berurusan atau menggunakan jasa kuasa gelap ya, seperti ramalan, pesugihan, susuk, kemudian hal-hal gaib. Nah, itu kalau bahasa Jawanya namanya klenik ya, klenik itu semua dalam satu payung namanya eksorsisme. Yang gitu-gitulah maksudnya. Kamu tahu yang saya maksudkan, itu istilah resminya okultisme. Kalau orang pergi supaya nanti diberi jampi-jampi supaya tokonya laku, nah itu okultisme ya. Supaya dapat jodoh, ting 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 ting, orang tertarik, nah itu okultisme. Pasang susuk itu okultisme, ramalan, segala macam jenis ramalan, palm reading dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya, ada jampi-jampi, ada mantra-mantra, termasuk juga kartu tarot loh ya. Hati-hati, okultisme, horoskop, zodiak itu semua okultisme. Ya, 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 luka batin kita tahu, dan kutukan itu bisa berbentuk sumpah serapah, tapi juga mantra-mantra gelap yang ditujukan kepada orang. Kutukan tuh kalau menyerang dan melukai, kalau bahasa sehari-hari namanya santet, tenung, teluh, itu kutukan. Jadi kata-kata buruk yang ditujukan supaya terjadi kecelakaan pada orang. Tapi dalam bentuk yang sederhana, kutukan muncul dari sumpah serapah. Makanya ibu-ibu kalau marah kepada anak, hati-hati karena bisa menjadi kutukan. Kalau kita kembalikan pada makna asli, kutukan itu kan malediksio.
male, buruk, diksio kata-kata. Kata-kata buruk. Ini anak susah banget diomongin, anak setan gitu. Maki-maki gitu misalnya, itu kutukan loh ibu-ibu, ya bapak-bapak juga sama ya. Ya kalau kamu ngomongin anak-anak setan, setannya siapa? Oke, pintu masuknya 4 ya. Nah, yang punya dampak kontaminasi itu 2, okultisme dan kutukan. Kutukan tuh bisa diturunkan ya. Okultisme juga bisa diturunkan dalam arti dampaknya maksudnya. Bukan dosanya, dampaknya. Okultisme biasanya sangat kuat sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Umpamanya, kamu tidak melakukan okultisme, kamu setia kepada Tuhan Yesus, tidak pernah ramalan, tidak pernah susuk, tidak pernah baca kartu tarot, tidak pernah palm reading, baca garis tangan, dan itu bersih kamu, pendek kata bersih. Tapi papa mamamu melakukan, itu namanya kontaminasi, dampaknya bisa kena pada kamu. Kamu tidak bersalah, tapi pintu setan terbuka. Yang umum gejalanya adalah anak-anak yang bisa melihat atau punya akses pada dunia roh. Kita menyebutnya six sense, indigo. Ini saya terus terang aja ya. Karena ini banyak kesalahpahaman dalam hal seperti itu, bahwa itu seringkali dianggap gift, karunia dari Tuhan. Padahal itu bocor ya, kontaminasi itu bocor halus ya. Kontaminasi dari leluhurnya. Mungkin anaknya tidak melakukan, tapi orang tuanya bisa, entah sisi ayah, sisi ibu, atau kakek nenek, atau kakek buyut. Umumnya dampaknya kuat sampai keturunan yang ketiga dan keempat, ya, ke atas dan ke bawah. Maksudnya ke bawah kalau kita melakukan, sampai pada 3 dan 4 masih cukup kuat. Kalau kita nggak salah tapi terkena, terbuka pintunya, maka ke atas itulah yang melakukan. Tidak selalu orangnya, tapi bisa juga orangnya. Tapi dampaknya kontaminasi. Kutukan juga demikian. Nah, itu yang tadi saya katakan siksen dan apa itu terbukanya akses pada dunia roh, itu terbukanya pintu setan sebenarnya. Bocor halus itu merupakan handicap daripada gift ya. Saya terus terang aja karena ini banyak kesalahpahaman di kalangan umat Katolik juga. Nah, senjata untuk pintu masuk setan ini apa? Sakramen tobat. Senjatanya adalah sakramen tobat. Maka tadi kalau kita bicara soal kesalehan, yang pertama ditempatkan paling atas sakramen, dan secara khusus untuk menutup pintu masuk setan, itu adalah sakramen tobat. Maksudnya apa? Kalau engkau sudah terjangkit salah satu akibat dari dosa mortal atau okultisme atau luka batin atau kutukan, pintu masuk setan terbuka, berarti kan bahasa gampangnya kan kamu terjangkit setan udah, maka perlu diobati. Obatinya adalah sakramen tobat. Ini bagus sekali dalam bahasa Indonesia. Kamu terjangkit setan, obatnya apa? Sakramen tobat. Obat. Bagus kan? Nggak ada hubungannya sebenarnya, ini hanya saya menghubung-hubungkan, bunyinya bagus gitu loh. Terjangkit setan, obatnya sakramen tobat. Karena sakramen tobat adalah obat. Gitu ya. Kira-kira bahasa Jepangnya begitu. Mohon maaf kalau seri terakhir ini lebih pakai bahasa Jepang ya. Kalau para pendahulu yang ngomong di sesi-sesi selanjutnya kan mungkin bahasanya kan hebat-hebat. Saya bukan orang hebat, jadi bisanya cuma ngomong dalam bahasa rakyat jelata, karena aku juga bagian dari rakyat jelata ya. Jadi sakramen tobat adalah obat untuk menutup pintu masuk setan. Maka untuk mengusirnya, dalam arti untuk mengobati ya, tutup pintu masuk setan. Maksudnya apa? Contoh, kalau kamu okultis, wah aku ternyata sering ramalan, ayat ditutup, maksudnya selesai, nggak diteruskan gitu. Wah saya sering kedukun remas, diselesaikan, itu maksudnya ditutup, itu jangan dilakukan lagi. Lalu terima sakramen tobat, disesali, ditulis semua yang pernah kamu lakukan di hadapan Romo, kemudian diucapkan mohon pengampunan Tuhan melalui imam. Lalu daraskan deliverance prayer atau daraskan doa Santo Mikael setelah terima sakramen tobat. Kadang-kadang ikatannya masih berlangsung, tapi sakramen tobat memutus betul ikatannya. Maksud saya adalah kadang-kadang dampaknya masih berlangsung, tapi ikatannya sudah diputus oleh sakramen tobat. Jadi ketika sakramen tobat, ikatannya diputus. Meskipun kadang-kadang dampaknya masih ada. Ini miriplah dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Orang operasinya sudah menyelamatkan jiwanya, nyawanya. Orang sakit berat dioperasi, selesai, orang nggak mati, tapi dampaknya masih ada. Kira-kira begitu ya. Perlu proses
pemulihan dari dampak-dampak itu. Kenapa sakramen tobat menjadi senjata utama untuk ini? KGK 1468. Sakramen perdamaian, perdamaian itu rekonsiliasi. Sakramen tobat, sakramen perdamaian, sakramen rekonsiliasi alias tobat dengan Allah sungguh mengakibatkan kebangkitan rohani dan yang paling bernilai adalah persahabatan dengan Allah. Perhatikan, sakramen rekonsiliasi alias sakramen tobat itu kebangkitan rohani atau dalam bahasanya orang persekutuan doa, kebangunan rohani. Kan sering ada KKR-KKR itu ya. Di dalam tradisi Katolik, the real kebangunan rohani itu ada di sakramen tobat. Kebangunan rohani yang sejati, yang dari Allah, dari Yesus, yang diberikan kepada kita dalam wujud sakramen rekonsiliasi, itu adalah the real kebangunan rohani. Ya tentu saya tidak mencela atau mengkritik KKR, bagus itu bagus. Tapi kalau KKR itu kan mengkondisikan orang untuk bangun rohaninya. Tapi kalau sakramen tobat sudah bangun rohaninya betul. Karena apa ini? KGK memberi kita penjelasan yang sangat harafiah bahkan dikatakan. KGK 1468. Sakramen rekonsiliasi itu apa? Kebangunan rohani. Eksplisit sekali. Jadi kalau ayat dalam KGK 1468 ini mau dipakai oleh orang PDKK yang senang kebangunan rohani, inilah rujukannya ada di situ. Itulah yang disebut sebagai senjata untuk menutup pintu setan kalau sudah terjangkit sehingga mengobati. Oh ya, bagian langkah tobat, mengaku salah, mohon ampun, memperbaiki diri. Ada di KGK 1450, bunyinya demikian. Pertobatan di dalam hati ada penyesalan, dalam hati penyesalan. Di mulut ada pengakuan, maka mengaku. Dalam tindakannya, lalu ada tindakan. Tindakan penitensi yang menghasilkan buah. Referensi lain ada di KGK 1430, di mana yang paling utama sebagai awal pertobatan batin. Jadi pertobatan itu pertama-tama bukan tindakannya, tapi batiniahnya dulu bahwa aku telah mengaku salah, telah terjerumus dan memang aku salah. Lalu mohon ampun. Dari pertobatan batin itu ada tanda-tanda lahiriah. Artinya apa? Pertobatan batin belum selesai. Karena pertobatan batin itu harus berbuah dalam yang kelihatan. Ini lanjutannya dalam KGK 1430. Pertobatan batin mendesak agar menyatakan sikap dalam tanda-tanda yang kelihatan, kegiatan dan karya pertobatan. Artinya, kalau kamu bertobat tapi masih ramalan, yaitu tanda yang kelihatannya nggak ada dan itu bukan pertobatan tentu saja. Sudah mengaku salah, tapi ternyata masih kepesugihan. Ya itu juga artinya belum ada pertobatan di sana. Karena bentuk konkret tanda pertobatan adalah ada puasa, ada doa, ada memberi sedekah. Itu dicantumkan dalam KGK 1434. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang tiga bentuk. Tiga bentuk apa? Pernyataan tobat. Yaitu puasa, doa, dan sedekah. Maka senjata melawan atau untuk mengobati orang yang telah terjangkit setan, senjata utamanya sakramen tobat yang perlu berbuah dalam puasa, doa, sedekah. Saya senang kalau orang yang sering puasa dan doa itu, karena itu ungkapan tobat juga. Tetapi jangan hanya dijalankan puasa dan doanya tanpa sakramen tobat ya, kebalik. Nah gitu. Ini saya mengingatkan karena saya sangat salut bahwa dalam banyak kegiatan orang-orang PDKK itu sering sekali melaksanakan doa dan puasa. Saya acungi jempol, bagus sekali. Tapi kalau dilepaskan dari konteks sakramen tobat, itu lemah namanya. Maka doa dan puasamu, contoh mau ada acara, tadi disebutkan nanti ada pembukaan apa, mulailah dengan sakramen tobat, lanjutkan dengan puasa dan doa. Itu baru gini. Kalau puasa dan doa dilepaskan, maka ya bukan tidak boleh, tapi kurang manjur gitu loh. Gitu. Saya katakan kurang manjur. Saya terus terang aja ini. Karena harus sakramen tobat baru doa dan puasa. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Itu senjata untuk mengobati. Sakramen tobat, berbuah doa, berbuah puasa, berbuah sedekah, dan terutama meninggalkan apa yang dilakukan sebagai salah tadi.
Tentu kerangkanya yang tiga ini jangan boleh ditinggalkan. Kesalehan, pengetahuan, integritas hidup sebagai tiga senjata utama. Terutama yang berkaitan dengan kesalehan, sakramen, utamanya ekaristi. Jadi jangan pernah males misa. Karena misa mempersatukan kita dengan daya Kristus sendiri. Memberi kita hidup yang kekal. Nah ini kembali saya ingatkan terus. Jadi kesalehan dalam 5 bentuk ini harus diingat-ingat. Ini juga senjata utama. Bagian terakhir, apakah masih ada waktu? Ini Ada, boleh mau boleh ya, silakan. offset Hmm, sedikit ya. iya, Oke, oke, saya agak agak eh, melebar-lebar tapi supaya lebih ini ya, supaya lebih paham keseluruhannya. Yang ketiga melindungi. Tadi kan mencegah kalau belum terjangkit, tapi ada kalau yang terjangkit lah diobati. Kalau sudah diobati setannya pergi, virusnya hilang, ini bahasa Jepangnya, maka harus dilindungi dari serangan balik. Karena setan akan menyerang lagi. Bahkan Alkitab mengatakan kalau keluar dari seseorang dia akan berkelana lalu kembali ke tempat yang bersih itu bahkan membawa 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Itu serangan balik. Maka melindungi itu kerangkanya itu. Melindungi dalam arti menangkal serangan balik. Saya fokus dalam kesalehan. Ini baru di judul yang flyer tadi di sini nih. Sebenarnya hanya bagian ketiga ini ya, melindungi ini ya. Fokus dalam 2 hal, saya tidak akan yang lain-lain karena kalau dijelaskan tidak cukup dalam satu pertemuan sebenarnya, karena ini senjata rohani itu pernak-perniknya ada banyak. Tapi untuk perlindungan supaya jangan terjangkit kembali, atau ini sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai pencegahan. Ini 2 sebenarnya. Bisa untuk melindungi jangan terjangkit kembali, tapi juga untuk perlindungan sejak awal yaitu pencegahan. Jadi ini multiguna. Fokus pada 2 hal, yaitu sakramentali dan devosi. Saya tidak akan terangkan satu persatu, tapi saya cantumkan saja secara garis besar apa saja yang diperlukan, terutama untuk sakramentali yang sangat erat hubungannya dengan pengusiran daya kuasa jahat. Ada banyak sakramentali, tapi tidak semuanya berurusan dengan kuasa gelap. Yang punya karakter untuk melindungi kita terhadap kuasa gelap itu yang akan saya tampilkan. Demikian pula devosi, devosi itu banyak sekali. Beberapa di antaranya tetapi tidak mencakup semua. Ini jadi saya ambil yang inti-inti penting-penting. Tanda salib. Tanda salib itu sakramentali utama, saudara-saudari. Tahukah kamu bahwa tanda salib tidak hanya pembuka doa, tapi tanda salib itu juga bagian dari sakramentali yang sangat ditakuti oleh setan. Maka buatlah tanda salib dimanapun memang kau menginginkannya. Atau misalnya sedang merasa takut, sedang merasa terganggu, bahkan hanya dengan membuat tanda salib saja, itu sudah merupakan goncangan yang besar terhadap daya kuasa gelap. Karena setan takut dengan tanda salib. Itulah kenapa di bagian awal saya mengatakan di gereja Katolik lah perlengkapan perang ini lengkap. Sayangnya mereka yang keluar dari gereja Katolik banyak meninggalkan senjata-senjata yang begitu dahsyat ini. Salah satu yang utama, tanda salib. Gereja Katolik dan Ortodoks dan Oriental masih menggunakannya. Puji Tuhan kita menggunakannya dan lakukan dengan khidmat, lakukan dengan sungguh, karena itu senjata sakramental yang begitu kuat bagi setan. Nomor 2, pemberkatan. Maksudnya aneka pemberkatan, terutama benda-benda rohani. Kenapa? Kalau kita membaca dalam buku De Benedictionibus tentang berkat-berkat dalam pengantar umum, nomor 2, pemberkatan dalam kehidupan gereja dijelaskan demikian. Pada artikel yang ke-9 dari kitab yang berjudul De Benedictionibus. Saya baca, berkat kuasa Roh Kudus, dengan berbagai cara gereja mengamalkan tugas pelayanan ini, disiapkannya berbagai bentuk pemberkatan. Nah ini sakramentali. Berbagai bentuk pemberkatan terutama benda rohani. Maka semua benda rohani mau dipakai harus diberkati. Saya katakan harus. Sebenarnya tidak harus ya, tidak ada kewajiban. Tapi saya yang mengatakan kalau kita kerangkanya sebagai senjata rohani harus diberkati. Terutama yang berbentuk patung dan lain sebagainya. Karena kita tahu setan dalam investatio itu bisa mengundi benda. Jadi salib yang tidak diberkati bisa dihuni setan. Bisa kalau orangnya okultis. Maka wajib saya katakan.
Lanjutannya, untuk apa? Untuk mengajak manusia memuji dan memohon perlindungannya. Nah ini, memohon perlindungannya. Perlindungan terhadap apa? Kalimat lanjutannya. Rumus-rumus pemberkatan. Pertama-tama bermaksud memuliakan Allah karena anugerah pemberiannya. Nomor dua, memperoleh karunia-karunia-Nya. Dan nomor tiga, menyingkirkan kuasa si jahat. Perhatikan. Jadi pemberkatan itu nomor tiga itu menyingkirkan kuasa si jahat. Jadi penting sekali pemberkatan. Ini sakramental yang begitu kuat. Nomor tiga itu salib atau crucifix. Kalau tadi tanda salib, ini salibnya. Terutama yang ada medali-medali yang nanti juga akan saya sebut. Berikutnya air suci. Air suci ini boleh dipakai harian karena ini juga senjata rohani. Minta berkat pada imam, perciki rumah dengan air suci atau perciki kamar setiap malam atau setiap pagi. Jadi air suci itu boleh dipakai umat sebagai daya untuk melawan kuasa jahat sehari-hari. Tidak hanya di gereja, kamu bawa pulang itu boleh. Dan juga ini paketnya garam berkat. Kalau kita melihat pemberkatan garam dan air pada ritus yang lama ini bagus sekali karena selalu ada eksorsisme atas air. Perhatikan bagaimana memberkatinya. Exorciso te creatura aquae in nomine Dei Patris Omnipotentis dan seterusnya. Exorciso te itu maksudnya aku mengusir dari engkau air ciptaan Allah, kira-kira begitu. Segala kuasa iblis dan setan-setan, dan di sini yang di bawah omnem potestatem inimici, ya, segala kekuatan musuh. Nah itu. Lalu ada angelis apostaticis, itu para malaikat yang murtad, maksudnya malaikat yang jatuh. Jadi berkat air selalu ada unsur eksorsismnya, terutama pada pemberkatan dengan menggunakan ritus lama. Saya hampir selalu menggunakan ritus lama untuk memberkati air. Demikian juga berkat garam. Garam juga bisa dipakai oleh umat beriman. Dicampurkan dengan air pertama-tama memang, tapi juga bisa digunakan terpisah. Ditaburkan ya. Ini sama, ada eksorsis atas garam. Exorciso de creatura salis, ya, per dom vivum, per dom verum, per dom sanctum, dan seterusnya menyebut Nabi Elisa ya. Di sini lalu di bagian bawah ada omnis fantasia, segala fantasi-fantasi. Nah, di situ ya. Tadi sudah kita bicarakan mengenai fantasi. Oke, pendek kata, ini beberapa yang dapat kita gunakan. Lalu medali-medali terutama yang saya katakan terutama itu medali Santo Benedictus. Ini nggak perlu saya jelaskan, nanti kamu bisa baca sendiri, ada keterangan-keterangan. Jadi medali Santo Benedictus ini punya karakter yang kuat untuk melawan kuasa jahat. Apakah medali yang lain bisa? Bisa. Tapi saya katakan ini yang punya karakter kuat untuk melawan kuasa kejahatan. Ya, contohnya begini nih IVB ya. Ipse venena bibas. Minum sendiri racunmu. Nah, gitu. Vade retro itu baliklah satana. Vade retro satana. Baliklah setan, kembali. Ya, itu beberapa hal yang punya karakter yang kuat di situ. Oke, nanti dipelajari sendiri bagian ini, saya kira ini mudah didapat ya. Lalu yang penting, devosi sekaligus sakramentali. Rosario ini bagus loh, ini devosi tapi sekaligus sakramentali. Sakramentali menyangkut bendanya, rosarionya. Dan juga devosi menyangkut doanya. Maka kalau kamu berdoa rosario dengan memegang rosario, wah lengkap sakramentali dan devosi. Kita tahu Bunda Maria itu menginjak kepala ular ya. Gambar-gambar atau foto-foto Bunda Maria itu banyak menginjak kepala ular, itu bukan ular weling ya, bukan ular sawah, itu ular setan. Maka rosario punya daya yang kuat sekali ya. Di gereja Katolik kan ini rosario. Dan tentu saja yang terakhir doa Santo Mikael yang dalam edisi bahasa Indonesia sudah ada, dalam edisi bahasa Inggris ini ada di sini, karena kita tahu mengingat Wahyu 12 tadi, Mikael lah yang memimpin pertempuran melawan naga si ular tua dan berhasil mengalahkan mereka dengan kekuatan Tuhan. Maka doanya berbunyi, Sancte Michael Arcangele defende nos in prelio. Kalimat pertamanya sudah bagus dan punya karakter untuk melawan kuasa jahat. Defende nos, ya, artinya pertahankan kami in prelio. Prelio itu pertempuran. Pertahankan kami dalam pertempuran. Itu maksudnya. Ada kata prelio artinya pertempuran, battle ya.
ada pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat. Maka doa ini jadikan doa harian. Kalau nggak hafal bahasa Latinnya, bahasa Indonesia sudah ada. Tadi bagian depan kita juga doakan sama-sama. Jadikan doa harian seperti Bapa kami, Salam Maria, dan doakan sering mungkin kalau kamu lagi takut, merasa gangguan ada, doakan ini, Santo Mikael. Aku adalah saksinya, doa ini sakti. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya senjata-senjata rohani. Saya paparkan dalam kelengkapannya. Tapi memang pasti pembicaraan ini belum terlalu memuaskan karena saya memang membicarakannya secara global. Nah, bagian terakhir baru lebih rinci poin-poin mengenai sakramental dan devosi. Semoga ada gunanya. Terima kasih. Shalom Alaikum. Woi, terima kasih Rama Bayu, luar biasa ya, dari tadi terpesona saya mendengarkan penjelasannya ya, begitu jelas, terstruktur. Bapak Ibu boleh kasih reaksinya buat Rama Bayu. Dan sekarang kita langsung saja masuk tanya jawab karena chatnya sudah dibuka. Jadi belum ya. Nah, sambil nanti menunggu chat dibuka, kalau mau eh, bertanya langsung, Bapak Ibu silahkan raise hand ya. Boleh raise hand, boleh juga tulis di chat. Tapi sambil menunggu, ini ada pertanyaan pertama, katanya, bila orang hidup rohaninya baik tapi hidup keluarga tidak baik, apakah orang ini boleh mendoakan orang sebagai pendoa, Mo? Saya belum menangkap yang dimaksud hidup keluarganya tidak baik itu seperti apa ya, karena itu kan multi tafsir ya. Jadi kalau bisa Oh, dijelaskan ya, lebih mungkin mau rinci. menjelaskan yang bertanya, boleh silakan eh, langsung unmute aja. Eh, iya Romo, jadi maksudnya begini, orang itu rajin ya ke gereja dan lain sebagainya mengikuti ibadah dan macam-macam, tetapi dia misalnya eh, dalam keluarganya tuh bermasalah, pernah punya masalah dan itu berlangsung sampai sekarang gitu loh. Tapi dia mendoakan orang sebagai pendoa ya, apakah itu diizinkan? Maksudnya boleh. Ya, Ya. baik. Kalau kita kembali pada tiga hal tadi, satu kesalehan, dua pengetahuan, tiga integritas hidup, maka ada bagian yang kekurangan ya, yaitu integritas hidup. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, karena orang tentu juga berjuang. Tapi memang lebih baik bahwa dalam kehidupannya juga menjadi lebih integral. Yang tadi kita sudah lihat poinnya, integritas hidup tadi itu tidak tidak boleh ditinggalkan. Kalau soal boleh apa tidak, ya boleh saja. Hanya tentulah ada, ya boleh dikatakan ya apa ya namanya, ya eh, kekurangan dalam hal itu, sehingga kalau kita pakai bahasa gampang, akses terhadap kuasa doanya lalu menjadi ya sedikit pudar lah begitu. Bukan tanpa guna, tapi ya sedikit pudar gitu. Demikian. Semoga menjawab. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan juga di chat, tapi sepertinya agak mirip. Jadi langsung saya bacakan semuanya ya Romo. Apakah percaya Feng Shui juga dosa? Anak saya bisa melihat makhluk-makhluk halus. Bagaimana cara memutusnya? Apakah kalau nonton film horor diperbolehkan? Lalu ada yang bertanya apa? Kayaknya Oh, Nov, oh satu-satu dulu ya. Oke. satu-satu biar aku jawabnya nggak bingung ya. Satu dulu Ya. aja. Jadi sudah pusing ini kepalanya. Satu aja, langsung saya jawab gitu ya. Kayaknya gitu lebih bagus. Oke. Oke. Tadi Feng Shui, apakah dosa? Oke, saya boleh terus terang nggak ya? Eh, Tidak mudah menjawab mengenai Feng Shui karena begini. Feng Shui itu basisnya ilmu pengetahuan. Nah, ada bagian yang ilmu pengetahuan. Namun Feng Shui itu juga dilandasi oleh suatu takhayul tertentu. Artinya begini, ini tidak mudah menjelaskan dalam waktu singkat. Tetapi saya berusaha menerangkannya supaya jelas ya. Feng Shui harus kita akui ada unsur pengetahuan ya. Ada banyak hal pengetahuan di situ, arsitektural dan sebagainya. Namun unsur yang lain dalam Feng Shui yang menyatu adalah takhayul dan ada beberapa pola okultisme. Artinya Feng Shui itu campuran antara keduanya.
Atau dengan kata lain, saya boleh bilang saya pakai gambaran ya, unsur pengetahuan dalam Feng Shui itu bagaikan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu unsur-unsur takhayul dan okultis dalam Feng Shui itu bagaikan racun cairan yang dicampurkan kepada makanan itu. Sehingga makanannya yang aslinya itu sehat, bergizi, bernutrisi, tapi karena dituangi campuran racun, maka makanannya menjadi beracun. Ini jawaban semoga jelas. Artinya kalau mau dijawab singkat, Feng Shui tidak cocok dengan iman Katolik. Meskipun orang bisa begini, bisa membuat satu pembelaan, kan ada banyak hal yang ini yang apa namanya pengetahuan. Iya, saya tidak menyangkal ada banyak hal pengetahuan, tetapi gambarannya yang pengetahuan itu dicampur sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipilahkan lagi dengan ya takhayul dan okultisme. Sedangkan takhayul dan okultisme pintu masuk dalam puasa gelap. Atau pakai gambaran, makanan yang baik tadi telah dituangi dengan racun cair itu sehingga makanannya menjadi berkarakter racun. Singkatnya, Feng Shui tidak cocok dengan iman Katolik. Meskipun ada unsur ilmu pengetahuan tapi telah tanda petik beracun justru karena ada unsur takhayul dan juga okultisme sehingga membahayakan pemakainya dan membuka pintu masuk dalam kuasa gelap. Itu. Saya terus terang lah pokoknya. Jadi mohon maaf kalau ini menyinggung beberapa orang, tapi itu begitulah ajaran Katolik mengatakannya. Oke, berikutnya, apakah kalau nonton film horor boleh? Ya kalau boleh dan tidak itu ya boleh aja. Kenapa tidak boleh? Boleh aja. Hanya begini. Kalau pertanyaannya boleh dan tidak, boleh. Nah, tapi nomor dua ya, nomor dua. Film horor itu umumnya mengglorifikasi kekuatan jahat. Ya, mengglorifikasi artinya mengunggul-unggul. Seringkali atau bahkan cukup sering kalau yang film horor murni ya. Kalau misalnya kemarin itu kan Exorcist itu kan bukan film horor murni, tapi itu kan semi dokumenter gitu ya, semi ya. Kalau yang film horor murni umumnya itu mengglorifikasi setan. Setannya menang gitu ya. Nah, ini kan bisa kalau pengetahuannya orang lemah, maka orang bisa mengambil pola pengetahuan itu dari film sehingga setan begitu menakutkan, setan begitu besar kuasanya. Dan kalau kita tahu dan kita tahu ilmunya setan itu ya memang membahayakan, tapi kalau kita tahu polanya, aktivitasnya, ya cukup mudah ditebak. Jadi boleh apa enggak? Boleh. Tapi ada dampak-dampak lanjutan, termasuk juga menyebabkan dampak teror ya. Teror itu berarti ketakutan. Filmnya sudah berakhir, kamu takutnya masih seminggu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak ya boleh aja. Tapi ambil dengan hikmat lah untuk nonton apa tidak. Begitu. Oke, next. Nah, kalau ini mah kayaknya mirip sih. Jadi anak saya bisa melihat makhluk halus. Bagaimana cara memutusnya? Lalu, Oke, oh ini dulu ya itu boleh. dulu ya. Oke. Nomor satu memang orangnya sendiri harus memutus. Karena di dalam kebiasaan di Indonesia ini, hal seperti itu ada yang sangat senang menerimanya. Saya katakan ada yang sangat senang menerimanya dan menganggap itu sebagai ya apa namanya karunia Tuhan. Nomor satu orangnya harus menyangkal dulu, saya mau memutus ini. Lalu nomor dua dengan cara tadi masuk dalam ruang pengakuan, mengaku dosa, lalu mendoakan doa pemutusan atau deliverance prayer sering-sering ya cukup sering. Doanya kira-kira demikian, tidak harus harafiah begini tapi kira-kira begitu. Dalam nama Yesus ya, dalam nyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, aku memutuskan ikatan antara diriku dan roh jahat. Kira-kira begitu. Jadi menyebut kuasa Tuhan Yesus dalam nama Yesus, lalu aku memutuskan ikatan antara diriku dan roh jahat. Kata-katanya tidak ada seperti, tapi kurang lebih maknanya adalah seperti itu. Jadi satu, menyangkal dulu. Itu sama seperti dalam ritus baptisan. Apakah engkau menyangkal setan? Ya kami menyangkal kan gitu. Itu kan kalau kita malam Paskah itu ada penyangkalan setan.
Maka untuk memutus menyangkal dulu. Nah, repotnya adalah kalau orang menganggap itu karunia, maka sulit menyangkal. Langkah pertama dia gagal, maka terus ada. Kalau tidak bisa menyangkal ya tidak bisa dilepas, bahasa gampangnya. Tentu kita bisa doakan supaya orang menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang perlu dipertahankan. Jadi menyangkal seperti kalau kita malam Paskah janji baptis itu, sakramen tobat dan doa memutus ikatan. Begitu. Hanya saya ingatkan itu tidak selalu dalam waktu seketika beres. Maksudnya, oh saya sudah sakramen tobat, saya sudah doa kok masih belum putus-putus. Nah itu waktunya waktu Tuhan ya. Begitu. Oke. Lalu ini eh, orang lain lagi yang bertanya, anak saya dulu suka bilang nampak yang tidak dapat kami lihat, seperti bentuk ular, tikus, atau bayangan orang. Semua itu hanya bayangan hitam. Sudah lama dia nggak pernah cerita lagi. Pernah didoakan pastor kami dan tidak pernah terdengar lagi ceritanya. Lalu baru saja tadi sore dia cerita saat menonton televisi ada seperti bintang beberapa melewati wajah dia. Dia menganggap itu bintang karena bersinar, dia merasa kaget, aneh, dan kagum sedikit. Sedikit? Ya, jadi gimana apa yang harus dilakukan oleh ibu ini katanya? Pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan oleh si mama, si Oh, ibu? ini sama dengan yang tadi kan. Ya, sama Iya, ya sama. berarti. Ya. Ya, jadi Hanya ceritanya diputuskan. yang beda, tapi kan Mm-mm. intinya sama. Harus diputuskan gitu ya, mau Ya. seperti tadi. Lalu suami suka benda kuno seperti patung kereta kencana, keris. Saya takut di dalamnya ada roh lain. Tapi suami bersikeras kalau dipercayai ada isi, ya pasti ada isi. Saya khawatir dia bawa pulang. Sementara barang itu ada di kantornya. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Kalau apa yang sudah dilakukan ibu ini saya nggak tahu karena itu urusan ibu dengan suami kan gitu ya. Tapi kalau bagaimana menilai persoalan ini saya bisa memberi masukan ya. Soal di dalam benda ada roh itu tidak bergantung pada percaya atau tidak. Jadi orang percaya apa tidak, kalau memang benda itu ada roh jahatnya ya ada. Meskipun orang nggak percaya. Sama kayak virus. Virus itu orang, dulu kan awal-awal corona kan gitu ya. Ada banyak orang nggak percaya. Jadi virus itu kamu percaya apa enggak, virusnya ada gitu. Bahasa simpelnya, setan itu kamu percaya ada apa enggak di satu benda, setannya ada. Apalagi hal-hal yang terkait dengan ya masa kuno ya. Saya tidak mengatakan benda-benda masa kuno ada setannya enggak, jangan salah paham. Tetapi begini, benda-benda seni sebenarnya, contoh-contoh kayak keris yang disebutkan tadi. Keris itu kan sebenarnya hakikatnya kan benda seni ya, bendanya itu. Tapi problemnya adalah itu seperti feng shui tadi yang saya katakan. Leluhur kita, orang-orang zaman dulu dan berlangsung sampai hari ini, tidak cukup membuat keris hanya dengan keris sebagai benda seni. Ada ritualnya, ada upacaranya, ada sesajennya. Nah, bagian itunya yang menjadi okultisme. Kita tahu okultisme membuka pintu terhadap kuasa gelap. Gitu loh nalarnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Anda tahu yang harus dilakukan. Karena okultisme itu membuka pintu masuk di dalam apa namanya soal-soal kuasa jahat. Nah, kalau ngomong dengan suaminya bagaimana ya, saya tidak bisa memberi keterangan lebih lanjut ya mengenai relasi dengan suami. Begitu. Oke, terima kasih Mo. Nah, terus ini kan tadi kalau bisa lihat sesuatu itu kan ya berarti itu bocor berarti ya kalau bisa lihat makhluk atau sesuatu. Ya, Nah, kalau misalnya bukan lihat tapi misalnya masuk ruangan terus ngerasa ih kok kayaknya angker ruangan ini kok asa nggak enak. Nah, itu sama juga ya Mo? itu bisa orangnya penakut, nggak selalu itu orang penakut bisa aja begitu. Ada apa benda gerak dikit itu, wah, itu namanya penakut ya, nggak selalu. Kalau merasa merinding dan apa itu bisa saja karena memang orangnya penakut. Oke, ya. Lalu pertanyaan berikut. Kutuk keturunan apakah bisa dipatahkan dengan cara pemotongan pohon keluarga? Kutuk keturunan dipatahkan selalu dengan sakramen tobat ya, tetap dengan sakramen tobat ya. Jadi rutenya sama tadi itu dengan sakramen tobat.
kemudian mendoakan doa pemutusan yang kurang lebih tadi itu ya. Dalam nama Yesus, aku mematahkan kutuk yang menyerang padaku dan menyatakannya batal dan hampa. Kira-kira begitu. Tidak usah harafiah, tapi dalam nama Yesus, aku menyatakan segala kutuk yang ditujukan kepadaku batal dan hampa. Gitu. Jadi mulai dari sakramen tobat, kemudian mendoakan doa deliverance. Begitu rumusnya. Oke. Nah, eh, ngomong-ngomong sakramen tobat ya, Mo. Tadi kan Romo bilang eh, doa puasa itu harus disertai sakramen tobat. Jadi diawali sakramen tobat, lalu kita doa dan puasa, gitu ya. Nah, kalau dibalik urutannya boleh nggak? Misalnya doa puasa dulu, lalu nanti terakhir sebelum acara kita sakramen tobat bersama. Eh, Boleh nggak dibalik kalau pakai baju dulu baru mandi itu? Nah, jawaban Oh, saya gitu aja kira-kira. gitu ya, Mo. Oke. Jadi kan ini udah kotor bajunya, terus oh, ganti baju terus mandinya nanti gitu ya. Boleh aja sih, cuman nggak. Kan kalau pertanyaannya boleh apa nggak itu terserah gitu, boleh karena semua di dunia ini kalau orangnya mau kan boleh gitu. Tapi apakah membawa manfaat itu kan lain gitu loh. Oh, oke. Gitu ya. Baiklah. Terima kasih. Sekarang masih ada nih. According to Father Vincent Lambert itu yang tadi ya, opresi beda dari veksasi. Padre Pio mengalami opresi. Selain dari buahnya baik, bagaimana membedakan veksasi dan opresi? Ya, betul. Terima kasih. Ini siapa yang nanya kok pinter banget? Oh, Ibu Marisa Oh, Romo. berarti udah baca ya. Ya. Saya sengaja tidak tampilkan karena nanti kalau yang untuk umum nanti malah mengacaukan ya. Ya ada operation ya, penindasan itu istilahnya. Itu memang dibedakan dengan vexation ya. Meskipun sama maknanya, tapi itu bedanya jelas. Simpelnya begini, kalau veksasi itu dihasilkan dari pintu yang terbuka. Jadi itu veksasi. Kalau opresi itu bukan karena pintu yang terbuka, tetapi karena setan memang ingin menghalangi karya Roh Kudus melalui orang-orang yang suci. Bahasa gampangnya, kalau para kudus mengalami serangan setan bukan karena mereka membuka pintu terhadap kuasa jahat. Itu maksudnya. Jadi itu biasanya yang diserang dalam bentuk operation, penindasan itu orang-orang kudus. Bagaimana membedakannya? Yang ngaca aja. Kamu kudus apa enggak gitu loh. Jadi bahasa gampangnya begitu. Jadi kalau apa namanya kamu okultisme lalu tiba-tiba diserang setan itu bukan operation tapi itu vexation. Betul bahwa Father Lampert itu membedakan keduanya. Tapi ini agak teknis ya. Simpelnya begitu. Kalau kamu berdosa membuka pintu masuk setan itu jenisnya vexasi. Tapi kalau kamu tidak, misalnya oh nggak pernah ramalan, nggak pernah ini, nggak pernah itu, kok diserang setan, itu vexation. Atau lebih mudah lagi membedakan, operation itu berlaku umumnya untuk orang-orang suci, vexasi itu berlaku umumnya untuk orang-orang yang tidak suci kayak kita-kita ini. Gitu kira-kira. Simpelnya begitu. Oke, simpel juga tapi jelas mau keren. Nah, ini masih sambungan ibu tadi yang katanya suaminya itu ada apa benda-benda yang berisi itu dan anaknya bisa lihat benda halus. Jadi katanya suami nggak percaya dengan sakramen tobat. Jadi khawatirnya itu yang ada hubungannya dengan anak yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata tadi mau gitu ya. Jadi anak yang tidak yang kok yang tidak melihat. Anak yang melihat tadi itu adalah anak dari suami ini gitu ya maksudnya. Iya. Oh ya kalau demikian makin jelas lagi hubungannya gitu. Artinya ini sebuah indikasi gitu loh. Tentu harus dipastikan tapi ini ada indikasinya. Kalau nggak percaya sakramen tobat bagaimana? Satu, didoakan supaya percaya. Dua, dikirimi video saya di Katkit landasan sakramen tobat. Puji Tuhan beberapa orang cukup banyak sudah dipertobatkan dalam pikirannya. Karena ada banyak orang Katolik memang nggak percaya sakramen tobat gitu. Kenapa harus ngaku dosa sama orang hitam ini sih gitu kan kira-kira gitu ya. Saya punya video yang jitu sekali, sudah banyak feedback mempertobatkan banyak orang dalam pikirannya. Saya lupa judulnya, tapi nanti Anda masuk ke YouTube saja, diketik
di searching itu Katkit Sakramen Tobat. Nah gitu. Ada itu videonya 1 jam kira-kira. Saya jelaskan landasannya. Ternyata puji Tuhan cukup banyak orang setelah menonton itu menjadi percaya kembali kepada sakramen tobat. Bahwa sakramen tobat itu dibuat oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan bukan hanya satu aturan gereja saja. Jadi 2, tolong diberi Pak, kalau kamu nggak percaya tonton deh ini kira-kira gitu ya. Tapi sore ini saya menjadi sangat teknis ya jawaban saya. Nomor 2, didoakan supaya ya terbuka imannya ya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mo. Masih ada lagi, satu lagi. Romo mau bertanya, jika kita mendoakan orang lain yang memiliki atau berhubungan dengan kuasa gelap, lalu ternyata ada kuasa yang tertransfer pada si pendoa. Jadi si pendoa merasakan sakit fisik misalnya. Mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Untuk mencegahnya jangan terlalu pede, itu nomor 1. Karena kalau merasa setan memang kita bisa ketahui, tapi kita nggak tahu setan apa yang bekerja di sana. Jangan terlalu pede itu maksudnya adalah kita lihat juga kekuatan diri kita. Dalam arti apa? Apakah juga ada pintu-pintu yang terbuka? Apakah mungkin itu terjadi sakit fisik kena pada pendoa? Bisa. Kenapa kok terjadi? Berarti pintu masuk si pendoanya terbuka. Itu jawabannya begitu. Kalau si pendoa itu tidak punya pintu masuk, tadi ingat ilmu dasarnya, ya ilmu dasarnya. Aktivitas setan yang tidak biasa, itu hanya bisa kena pada kita kalau terbuka pintu masuknya. Pintu masuknya apa? Ada 4. Ya. Maka si pendoa harus lihat dari 4 itu mana yang saya masih terbuka. Bisa aja luka batin masa kecil yang terus terpelihara menjadi pintu masuk bagi setan. Kalau luka batin itu penyembuhannya adalah nomor 1 tentu sakramen tobat. Luka batin itu dosa loh kita. Karena kita berdosa dendam. Nomor 2 pengampunan. Jadi kita mengampuni misalnya luka batin kepada orang tua. Sama rumusnya, sakramen tobat lalu kita mengampuni. Ya. Kalau okultisme ya okultisme dihentikan dulu. Jadi ilmu gampangnya adalah kenapa kok sakitnya bisa ketransfer pada si pendoa? Ya berarti si pendoa pintu masuknya terbuka. Maka lihat bagian mana pintu masuk yang 4 tadi terbuka dari si pendoa. Lalu tutup. Nah, dengan sakramen tobat, dengan pertobatan, dengan berbuah. Itu yang bisa dilakukan untuk mencegah. Artinya, sebelum maju perang, benteng kita perlu rapat. Nah, ini bahasa kiasan. Rapatnya benteng itu berarti apa? Tidak ada pintu masuk dalam diri kita yang dapat digunakan oleh setan untuk menyerang kita, bahkan sampai yang fisik tadi. Begitu kurang lebih, semoga sedikit jelas. Jelas banget Mo, tapi saya baru tahu luka batin itu dosa ya karena tidak mengampuni. Iya betul. Karena perintahnya Tuhan kan supaya kita mengampuni dan doa kita kan doanya doa Bapa kami kan seperti kami pun mengampuni. Ya berarti Ya, dosa. Nah, itu. Jadi meskipun itu bukan salah kita, luka batin kan bukan salah kita ya. ya. Kita kan korbannya. Hmm. Tetapi bagaimanapun kita punya pilihan untuk mengampuni atau tidak kan. Bagian itunya ya. Bahwa kita diperlakukan tidak adil, mungkin kita diperlakukan buruk, ya oke itu tanggung jawab orang yang melakukan. Tapi tanggung jawab kita adalah memberikan pengampunan bukan. Maka luka batin itu menjadi dosa ketika tidak bisa mengampuni. Maka menjadi pintu masuk. Nah kan gitu. Oke. Obatnya apa luka batin? Pengampunan. Bisa mengampuni. Gitu. Ini ternyata ada satu lagi Mo. Cara menangkal serangan iblis pada diri kita sendiri, doanya apa selain Santo Mikael secara terus-menerus? Selama beberapa hari masih saja terasa iblis di diri kita. Gitu. Nah, tadi itu sessionnya kan sudah 1 session itu kan tentang ini tadi. Ya masa saya jelaskan lagi 1 session lagi. Ini tadi semua omongan saya itu yang Jadi Anda yang tadi tanyakan itu ini. ya Gitu. kesalehan dan lain-lain itu Iya. ya. Oke, oke. Ini untuk Ibu Lisa mengenai 4 pintu masuk tadi sudah dijelaskan juga. Nanti boleh ditonton rekaman YouTube-nya ya. Jadi
biar dilihat lagi gitu ya jawabannya Iya, apa. betul, Nah, betul. sekalian mau nanya, ini apakah ada materi atau bahan yang bisa dibagikan kepada umat? Oh, boleh, boleh. Mau ini materinya boleh. Saya Oh, kirim di mana ya? Saya kirim di. apa di chat gitu jadi langsung di download? Oke, kalau Ya, gitu saya kirim di chat, tapi saya perlu ubah dulu ke ini ya. boleh. Mungkin kalau gitu sambil Romo mengubah, saya bisa bacakan pengumuman dulu dan lain-lain gitu ya, Mo. Baik, Nanti baik, baik. Bapak Ibu ditunggu saja, nanti Romo akan kirimkan di chat. Tapi pertama-tama sekali lagi terima kasih banyak Romo, penjelasannya luar biasa. Buat saya sih jelas banget ya. Nggak tahu buat orang lain, tapi saya rasa sama juga. Sekali lagi Bapak Ibu boleh dong kasih reactionnya buat Romo. Nah, dan jangan bubar dulu karena setelah ini nanti kita akan foto bersama, lalu juga kita masih menunggu bahannya Romo ya kalau yang mau. Jadi jangan bubar dulu. Untuk pengumuman yang pertama, kalau Anda diberkati dengan acara pembekalan-pembekalan ini, silahkan untuk memberikan persembahan kasih ke rekening BCA 77747588080 atas nama Timotius Theophilus Inggriani Wijaya dengan menambahkan angka 8 di belakang nominal transfer atau boleh langsung scan QR code-nya ini. Ya, jadi semoga ya kita juga bisa sering mengadakan acara-acara pembekalan semacam ini ya untuk bisa memberkati kita semua. Jadi silahkan bagi yang tergerak ingin memberikan persembahan kasihnya, juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasihnya juga ya. Oke, lalu berikutnya untuk pembekalan doa selanjutnya, jadi hari ini kan tema kelima. Nah, berikutnya keenam tadi kan sudah disebut terus tuh doa Santo Mikael, doa yang powerful. Nah, kita akan lebih lagi menyoroti tentang tradisi doa Santo Mikael dan doa perlindungan darah Yesus. Jadi ini juga masih ada hubungannya dengan pengajaran kita hari ini. Jadi silahkan hadiri lagi Zoom-nya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Kita akan mulai 6:30 dengan doa syafaat dulu. Lalu pengajaran seperti biasa setelah doa syafaat dibawakan oleh Ibu Laurencia Veliasova. Ya. Lalu berikutnya ini nah, yang minggu depan itu 6 Desember adalah pertemuan terakhir dari seri kita tentang eksorsisme dan deliverance. Dan ya seperti tadi Romo katakan ya, semoga kita semua jadi lebih paham gimana sih pandangan Katolik dan cara-cara Katolik tentang hal ini supaya jangan terbawa-bawa cara-cara dari gereja yang non-Katolik ya. Semoga kita semua pengetahuannya semakin bertambah dan kita bisa menangkal, mengobati dan melindungi tadi ya, melindungi serangan roh jahat. Lalu sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa semua acara pembekalan doa ini rekamannya bisa dilihat di YouTube BPK PKK Keuskupan Bandung. Mungkin biasanya perlu waktu sekitar 1 minggu sebelum rekamannya diupload, jadi ditunggu saja. Tapi kalau mau lihat rekaman-rekaman sesi yang sebelumnya, itu juga ada di YouTube itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, ini udah seri kelima ya. Kalau mau lihat seri ke-1 dan sampai ke-4, boleh lihat di YouTube-nya. Alamat YouTube-nya ada di chat itu www.youtube BPK PKK Keuskupan Bandung. Ya. Lalu sekarang, nah kita mau ini dulu ya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oh Oh, iya, oh iya, Nov doa. sudah Ya. terkirim, Nov, bahannya di chat ya. Nah, Silahkan, bahannya ada di situ. Nanti ya. disimak lagi. Silahkan. Bahannya sudah ada di chat, Ya, jadi Bapak Ibu free. boleh buka kolom chatnya, lalu di situ diklik tanda panahnya. Mungkin agak lama ya, kayaknya besar ini filenya. Sambil menunggu, boleh dibuka kameranya. Kita mau berfoto bersama, lalu nanti kita tutup doa dan mohon berkat juga ya dari Romo. Lalu kita bubaran. Ya, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Ya.
sudah siap? Tania boleh bantu foto? Tania lagi nggak Oh, bisa. ya, Marina. Oh ya, aku aja. Udah siap ya Bapak Ibu sekalian? Mari kita berfoto. 1, 2, 3. Sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, kalau begitu mari saat ini kita kembali tenangkan hati kita. Kita akan tutup acara kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar banyak tentang bagaimana kami bisa melawan godaan dan juga gangguan dari si jahat. Kami rindu Tuhan, Engkau terus ajar kami, Engkau terus sertai kami, supaya kami bisa terus melawan godaan yang hadir dalam pikiran kami, dalam hidup kami sehari-hari. Buat kami menyadari bahwa itu adalah godaan dari si jahat. Buat kami semakin peka lagi untuk bisa membedakan mana yang berasal darimu dan mana yang bukan. Dan lindungi kami, anak-anak-Mu ini, di dalam keseharian kami. Beri juga kami hati yang mau semakin mendekat padamu dan mau terus mencari Engkau, dan juga hati yang penuh kasih untuk mampu mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk acara malam hari ini. Biarlah apa yang kami terima hari ini boleh terus kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami juga ingin menerima berkat dari-Mu Tuhan. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau menurunkan berkat bagi hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam ruang virtual ini. Berkat kesehatan, perlindungan, kesejahteraan jasmani dan rohani demi bertumbuhnya iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa di-download dulu bahannya sebelum live room ya. Nanti nggak ada lagi kalau udah live. Oh iya, silakan. Udah terkirim tuh. Tinggal klik to open. Thank you, Novi. Tadi kayaknya Novi telepon saya ya. Saya lagi bisa. Iya, Krismanto yang telepon mau karena, aduh, nggak dijawab-jawab. Ya, tadi lagi misa tadi saya. Ya, kalau mau Iya. ngomong begini harus misa dulu. Oh, Ya dong. Oke. iya, iya. Terima Oke, kasih ya. thank Terima you kasih ya. Romo. Ya, Dadah terima semuanya. kasih Rama Bayu. Selamat malam. Selamat malam. Sampai Ya, jumpa terima lagi. kasih, Romo. Terima kasih teman-teman yang sudah Terima hadir. kasih, Romo. Marina. Iya, Selamat makasih.